Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Hamdani SPD. Saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Lingsar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 LPTK Universitas Mataram. Hari ini, 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran dalam rangka memenuhi penilaian uji kinerja dengan materi percobaan hukum Paskal pada kelas 11 SMA Negeri 1 Lingsar. Selamat menyaksikan. Ya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Sudah siap untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, siang hari ini? Silakan duduk kelas, sebelumnya pimpin doa terlebih dahulu. Siap ya Rapi. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Dalam hati berdoa mulai. Amin. Selesai. Untuk selanjutnya, Pak Guru absen terlebih dahulu, kelas 11 IPA 2. Ya. Abdullah Paksi Dalwani, Aksai Rahman, hadir. Alpin Wahyudi, Alwan Wijaya, tidak masuk. Arjuna Ilham, Chandra Pratama, Eka Yulianti, I Gusti Ayu Nopianti, Niazi, Nengah Rindi, I Komang, Astri, Imamatun Nisa, Aditya Rizky, Panca Ali, Wahyu Nadi, ada? Tidak ada? Tidak masuk ya? Aksal? Baik. Terima kasih. Berarti ada 3 orang yang tidak masuk. Untuk selanjutnya, berikutnya, sudah siap mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Silakan duduknya dirapikan dulu. Yang masih miring-miring, silakan. Ya, mejanya diluruskan. Baik. Seperti yang akan terlihat di slide berikut ini, ya. Jadi pelajaran kita pada siang hari ini adalah tentang fluida statis, ya. Lebih tepatnya tentang percobaan hukum Paskal, ya. Nah, ini adalah lanjutan materi sebelumnya, di mana dalam fluida statis itu sebelumnya kalian sudah pernah diajarkan tentang materi hidrostatis, tekanan hidrostatis dan hukum bejana berhubungan. Nah, berikutnya ini kita akan membahas tentang hukum Paskal. Nah, namun sebelumnya Pak Guru ingin tahu sejauh mana kalian memahami tentang hidrostatis pada hukum hidrostatis pada pertemuan sebelumnya. Silahkan, mungkin ada yang mau berpendapat apa itu hukum hidrostatis? Excel? Hidrostatis itu hukum yang dari tahu tentang tekanan pada suatu titik yang ada di dalam. Yap, kita beri tepuk tangan dulu untuk Excel. Ya, benar ya. Jadi, hidrostatis ini bicara tentang tekanan dalam satu zat cair, ya. Kemarin sudah dipresentasikan sebenarnya sebelumnya oleh teman-teman kalian, ya. Nah, untuk yang sekarang ini kita akan membahas tentang hukum Paskal ini. Bagaimana sebenarnya hukum Paskal ini? Nah, Pak Guru mengajukan ada beberapa gambar di sini, menyajikan ada beberapa gambar. Itu
gambar yang pertama. Coba kalian perhatikan. Dongkrak. Ya, ini gambar dongkrak. Yang pertama ini adalah gambar dongkrak. Ada yang pernah lihat? Ya. Untuk apa dongkrak ini? Angkat mobil. Untuk mengangkat mobil. Memperbaiki ban mobil. Boleh. Ya. Ada yang punya mobil di sini? Oke. Insya Allah nanti ya. Oke. Berikutnya itu tentang ini gambar berikutnya. Nah, gambar yang kedua. Yang sebelah kanan. Itu gambar apa? Apa? Kontainer. Ya, kontainer. Ya, kontainer. Kotaknya kontainer. Tapi lihat, apa yang mengangkat kontainer itu? Ya. Ya. Ada yang tahu? Itu deret. Nah, itu namanya crane ya. Crane, sederhana. Biasanya ini digunakan di bangunan-bangunan sebenarnya untuk skala besar. Tapi untuk yang kecil, ini khusus di gambar yang ini namanya crane hidrolik. Nah, ya. Jadi menerapkan sistem hidrolik. Kemudian gambar berikutnya, gambar ketiga. Nah, Dongkrak hidrolik. apa ini? Dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik. Apa bedanya dengan yang pertama? Oh, begitu. Sama-sama dongkrak, begitu ya? Ya. Ya, baik. Lebih tepatnya, nah, ini adalah namanya pompa hidrolik. Ya, biasanya digunakan di mana? Tempat cuci mobil. Ya, benar. Tempat pemandian mobil. Ada di sekitar sini pemandian mobil? Pernah melihat? Ya, oke lah kalau memang pernah. Nah, kalau dilihat dari gambar-gambar tersebut, nih, apa dari kesamaan semuanya gambar tersebut? Sama-sama mengangkat benda, ya, benar ya. Jadi semuanya ini prinsipnya untuk mengangkat benda, menerapkan prinsip apa? Nah, itulah yang akan kita kaji nanti ini ya. Ya, jadi semuanya pada dasarnya menerapkan apa yang namanya prinsip hukum Pascal ya, hukum Pascal. Nah, untuk mengetahui lebih jauh, sebelumnya Pak Guru ini sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita adalah di sini peserta didik diharapkan mampu menerapkan hukum Pascal dalam perhitungan dengan tepat. Kemudian berikutnya peserta didik diharapkan mampu merancang alat berupa dongkrak hidrolik sederhana. Tujuan pembelajaran yang berikutnya, peserta didik diharapkan mampu melaksanakan percobaan hukum Pascal untuk membuktikan bahwa tekanan yang diberikan akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, tujuan pembelajaran yang terakhir, nanti kalian diharapkan dapat mengolah data dari hasil percobaan hukum Pascal dengan tepat. Nah, jadi inti dari pertemuan kita ini adalah melakukan percobaan hukum Pascal. Sudah jelas apa yang akan kita lakukan pada siang hari ini? Ya. Baik. Agar lebih memahami tentang percobaan yang akan kita lakukan, sebelumnya Pak Guru akan sajikan sebuah video yang menunjukkan prinsip hukum Pascal. Perhatikan baik-baik.
Oke. Sudah ya? Nah, motornya sudah bersih. Sorry, mobilnya sudah bersih ya. Ya. Nah. Bagaimana tanggapan kalian tentang video tadi? Menarik? Nah, menariknya di mana? Nah, Panca, Panca, mana Panca? Ada Panca? Ini Panca ya. Nah, bagaimana Panca? Menarik. Itu sajakah? Ada komentar lain? Bagaimana mobil itu bisa terangkat oleh apa namanya pompa yang sekecil itu? Ya, benar ya. Jadi dengan pompa yang hanya batangan itu bisa mengangkat mobil, ya. Itu menariknya di sana itu. Nah, itu dia menunjukkan bahwa ada prinsip hukum Pascal yang diterapkan di sana. Nah, untuk lebih dalam lagi, bagaimana sebenarnya cara kerjanya, ya. Nah, Pak Guru akan bagi kelompok, ya. Kalian akan melakukan percobaan terkait dengan hukum Pascal. Baik, untuk memahami seperti apa percobaan kita pada siang hari ini terkait dengan hukum Pascal ini, silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing yang sudah Pak Guru persiapkan di pertemuan sebelumnya. Silakan bergerak. Asbi, depan kelompoknya. Asbi di depan. Nah, silakan. Ambil bangkunya mana? Bangku. Oke. Baik. Sudah? Adit ya, silakan duduk. Nah, mana kelompoknya? Sini deh. Silakan. Nah. Baik. Nah, untuk berikutnya masing-masing ketua kelompok silakan mengambil alat yang sudah kalian buat sebelumnya. Ya, silakan alat masing-masing kalian yang sudah kalian kumpulkan kemarin. Nah, di pojok. Nah. Ya. Nah, ambillah yang ini. Nah, silakan. Nah, ini. Ini ada kelompok yang lain kemarin. Ambillah, bawa sama saya. Silakan. Niazi, yang ada tutupnya Niazi. Nah, itu yang lengkap ya. Nah. Sudah? Sudah. Apa? Silakan. Nah. Kemudian ini masing-masing beban. Silakan mengambil masing-masing beban. Nah, untuk ukuran 1 kilo. Masing-masing 1 kilo. Nih, dua kelompok. Ini 1 kilo. Ini 1 kilo. Ya, silakan yang besar. Nih, yang besar. Ya. Ini beban tambahan. Ini yang satu, ini 1 kilo. Baik, sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD yang masing-masing kelompok. Ini YZ, ini 5, ini Excel, ini komang. Ya, baik. Nah, silakan kalian bekerja sesuai dengan petunjuk kerja yang ada di LKPD. Nah. Boleh bekerja, silakan. Tekanlah suntikan kecil yang pertama, tekanlah suntikan kecil. Amati apa yang terjadi pada pipa besar. Kemudian tekanlah langkah berikutnya,
Nah, belum Excel ya. Langkah berikutnya, tekanlah suntikan besar. Amati apa yang terjadi pada pipa kecil. Nah, lihat LKPD-nya. Lihat, sambil dilihat LKPD-nya. Oke. Nah, coba saya bisa bekerja. Nah, udah. Bisa. Nah, ikuti langkah berikutnya. Taruh. Silakan. Nah, ini yang beban yang 1 kilo. Ini yang 1 kilo. 1 kilo dulu ya. Ada perintahnya di sana 1 kilo. Silakan. Sambil diisi LKPD-nya. Nah, hati-hati. Oh, patah. Ya. Oke. Cukup nggak waktunya? Lama? Udah. Aku membimbing. Udah. Cut. Ya. Disesuaikan ya datanya yang ini. Kan kasih. Silakan diisi LKPD-nya sesuai dengan data yang kalian dapatkan. Asri. Oke, kalau sudah proses menganalisis datanya, silakan masing-masing kelompok berikutnya akan menyajikan hasil analisis datanya tersebut melalui proses presentasi. Untuk presentasi pertama, Pak Guru minta untuk kelompoknya Excel. Silahkan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja mengenai hukum Pascal. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Excel. Yang lain perhatikan, ajukan pertanyaan jika ada sesuatu yang berbeda dengan hasil yang kalian dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Muhammad Ekso Peneliti Yudeniata. Oke. Baik, untuk yang pertama yaitu datanya yang kami dapat. Untuk A1-nya itu 0,00015 meter kuadrat dengan diameternya itu 0,012 meter. Untuk yang A2-nya itu 0,0002 meter kuadrat dengan diameter 0,018 meter. Pertama yang F1 itu 1,875 Newton, F2-nya 2,5 Newton, F1 dibagi dengan A1-nya totalnya 12.500, F2 dibagi A2-nya 12.500. Yang kedua itu F1-nya 3,750 Newton, dan F2-nya itu 5,0 Newton. Dengan total F1 bagi A1-nya itu 25.000, F2 bagi A2-nya 25.000 juga. Yang ketiga, F1-nya 5,625 Newton dengan F2 7,5 Newton. Hasil F1 bagi A1-nya 37.500, hasil F2 bagi A2-nya 37.500.
Yang terakhir F1-nya 7,500 Newton, F2-nya 10 Newton. F1 bagi A1-nya 50.000, F2 bagi A2-nya 50.000. Pertanyaan yang pertama, apakah yang terjadi pada salah satu pipa jika pipa yang lain ditekan? Jika salah satu pipa ditekan, maka pipa yang lain akan terangkat. Dikarenakan air yang ada di dalam pipa tersebut diberi gaya, sehingga air itu akan bergerak menuju pipa yang tidak diberi gaya. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan teori yang sudah kalian dapatkan, jelaskan apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Hal itu disebabkan oleh fluida yang berada di dalam pipa diberi gaya, sehingga fluida akan berpindah ke pipa yang tidak diberi gaya. Pertanyaan ketiga, apakah besar perbandingan gaya dan luas pada pipa 1 dan pipa 2? Sama. Maka mengapa demikian? Jawaban yang kami dapatkan yaitu ya, karena ketika F1 dibagi dengan A1 akan menghasilkan nilai yang sama dengan F2 dibagi dengan A2. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu, besar perbandingan gaya dan luas pada pipa 1 dan pipa 2 selalu sama. Kesimpulan yang kedua, fluida akan bergerak ke pipa 2 ketika pipa 1 diberi tekanan dan pipa 2 akan terangkat karena fluida akan mengisi pipa 2 sesuai dengan tekanan yang diberikan pada pipa 1. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Baik, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara mengukur luas penampang suntikan? Pertama itu kita ukur dari diameter suntikannya. Nah, terus kita menggunakan rumus 1/4 pi d kuadrat. Bisa diterima jawabannya? Saya bisa. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya, kelompok yang akan ambil adalah kelompok Niazi dan teman-temannya. Silakan, tepuk tangan untuk kelompok Niazi. Ayo jangan yang bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Di sini saya sebagai moderator dan pembawanya, moderator dan pembaca, yaitu Niazi Ilmi. Di samping saya Oke, langsung aja ke intinya. Menurut tabel pengamatan kami mendapatkan diameter untuk A1-nya 0,012 meter. Untuk A2 0,018 meter. Jadi untuk F1-nya 1 Newton, F2 2,5 N, 2,5 Newton. Untuk F1 per A1-nya 10.000. F2 per A2-nya 10.000 juga. Yang nomor 2, kita mendapatkan F1-nya 2 Newton, F2-nya 5 Newton, F1 per A1-nya 20.000, dan F2 per A2-nya 20.000 juga. Yang ketiga, F1-nya 3 Newton, F2 7,5 Newton, F1 per A1-nya sebelumnya kita dapat hitung dengan 3 per 0,001 sama dengan 30.000. Terus F2-nya 7,5 Newton, dapat kita hitung juga dengan 7,5 dibagi 0,0025. Hasilnya 30.000. Keempat, F1-nya 4 Newton, dengan A1 0,001 dihasilkan 40.000. Yang F2-nya 10 Newton per A2 0,0025 sama dengan 40.000. Jadi di sini kita mendapatkan hasilnya sama. Kita beralih ke pertanyaan pertama, apakah yang terjadi pada salah satu pipa jika pipa yang lain ditekan? Jika pipa yang satu atau salah satu pipa ditekan, maka pipa yang tidak ditekan akan terangkat. Kedua, berdasarkan teori yang sudah kalian dapatkan, jelaskan apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Karena adanya gaya tekan dari pipa yang satunya itu sesuai
adanya gaya tekan dari pipa yang satunya. Itu sesuai dengan bunyi hukum Pascal, di mana berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Apakah pertanyaan ketiga? Apakah besar perbandingan gaya dan luas pada pipa 1 dan pipa 2 sama? Kami mendapatkan ya sama. Mengapa demikian? Karena tekanan pipa kecil dan pipa besar sama. Untuk terakhir kesimpulan. Jadi di sini kita mendapatkan kesimpulan, jika salah satu pipa ditekan, maka pipa yang lain akan terangkat. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya gaya tekan dari pipa yang ditekan. Perbandingan gaya dari pipa 1 dan pipa 2 itu sama. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Apa kaitannya dengan video yang kita tonton? Coba ulang. Apa kaitannya dengan video yang kita tonton? Oke, di sini saya akan membantu menjelaskan. Sebenarnya alat ini dengan video yang kita tonton bersama-sama tadi itu sama saja. Di pompa hidrolik juga tersusun seperti ini. Ini lebih sederhananya, kita ambil beban dulu buat menjelaskannya. Nggak perlu jauh-jauh. Kita letakkan beban di sini. Sebenarnya di dalamnya ini terdapat beban juga. Nah, seperti ini contohnya. Jika ini ditekan, maka beban yang ini akan terangkat. Ini umpamanya seperti mobil yang tadi terangkat. Oh. Jika ini dilepas, maka bebannya juga akan turun. Oh. Paham? Paham. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Gini. Oke, baik. Jika memang tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah presentasi dari masing-masing kelompok tadi kita sudah simak bersama. Untuk berikutnya sekarang kita akan membuat kesimpulan, ya. Namun sebelumnya mungkin ada dari kalian yang ingin menyampaikan hasil presentasi tadi, kesimpulannya apa dari percobaan kita pada siang hari ini? Saya, Pak Guru. Ima, silakan. Dari hasil percobaan yang sudah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan dengan sama besar. Baik, ada dari pendapat dari teman yang lain? Itu saja? Baik, benar ya. Jadi kita beri tepuk tangan untuk Ima, ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Ima itu adalah kesimpulan akhir kita, ya, dari semua presentasi percobaan yang kalian lakukan tadi, itu dapat kita simpulkan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya, ditunjukkan dengan tadi kita tekan satu bagian pipa kecil, maka pipa bagian besar akan terangkat. Ini menunjukkan bahwa kita tekan pada satu bagian akan diteruskan melalui mana? Melalui selangnya. Selang-selang yang sudah dirisi air. Jadi tekanannya itu diteruskan ke pipa besar. Kita tekan pipa kecil, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke pipa besar. Sehingga pipa besar akan terangkat. Nah, untuk berikutnya, bagaimana perbandingan antara gaya dan luas penampang, ya. Nah, tadi sudah oleh Niazi, ya, kelompoknya Excel, ya, juga rata-rata mendapatkan hasil yang sama, ya, bahwa perbandingan antara gaya dan luas itu menghasilkan nilai yang sama, baik itu pipa kecil maupun pipa besar. Nah, demikianlah kesimpulan kita pada siang hari ini. Nah, untuk berikutnya, Pak Guru ingin tahu respon kalian dulu sebelum mengakhiri pelajaran. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita pada siang hari ini? Seru. Seru apa seru? Seru. Oke, kalau begitu tepuk tangan dulu untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, untuk berikutnya silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu sebelum meninggalkan kelas.
Duduknya dikondisikan seperti semula dulu. Siap duduk yang rapi. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing supaya diberi keselamatan. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Mari kita sama-sama lapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulpen dia. Pulpen woi. Ya.